Halo saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan selamat memperingati kematian Isa Al-Masih, Yesus Kristus, yang dirayakan oleh umat Kristiani di hari Jumat Agung, Good Friday. Dan semoga nilai-nilai pengorbanan Kristus menjadi inspirasi dan model bagi kita untuk menghadapi dan menghidupi lakon atau peran kita masing-masing di mana saja kita berada. Nah, saudara dan sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu refleksi yang juga terinspirasi dari buku seorang teolog yang bernama John Stott. Ya, bukunya berjudul Firman Allah bagi Dunia Masa Kini. Firman Allah bagi Dunia Masa Kini. Nah, tentu saya mempunyai sedikit perbedaan dengan teologi yang dikembangkan oleh John Stott, tetapi saya menyetujui pikiran dan pandangannya tentang pentingnya firman Allah yang bersumber dari Alkitab menjadi dasar bagi kehidupan orang Kristiani. Dan oleh karena itu saya ingin mengutip dua kalimat penting dalam buku ini pada alinea atau paragraf yang terakhir, ya, pada bagian penutup, dan saya rasa ini merupakan inti dari buku ini. Yang pertama, John Stott mengatakan bahwa pikiran kita dapat sesuai dengan pikiran Kristus, ya. Pikiran kita dapat sesuai dengan pikiran Kristus hanya jika pikiran kita sudah terserap di dalam firman-Nya. Pikiran kita sudah terserap di dalam firman-Nya, dan firman-Nya itu bersumber atau berada di dalam Alkitab atau kitab suci. Nah, oleh karena itu poin yang saya ingin katakan di sini adalah bagaimana Alkitab atau kitab suci betul-betul menjadi santapan harian, betul-betul menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan beriman. Nah, memang ada banyak sekali sumber kebenaran, dan itu juga merupakan hal yang baik kita serap. Tapi jangan lupa bahwa sebagai umat Kristiani, sumber utama kita adalah kitab suci atau Alkitab. Sama seperti umat beragama yang lain, bagi saudara-saudara kita umat Islam, Al-Quran tentu menjadi rujukan yang utama selain sunnah dan sumber-sumber yang lain. Dan Alkitab bagi umat Kristiani adalah penting. Tapi pertanyaannya adalah, sejauh mana hari ini Alkitab sudah dihidupi, dibaca, direnungkan, diaplikasikan oleh setiap orang beriman. Mulai dari anak-anak, para remaja, orang-orang muda, orang tua, bahkan orang tua lagi usia. Nah, selanjutnya saudara dan sahabat sekalian, kutipan yang kedua dari John Stott yang saya rasa masih relevan, yang menggambarkan kerinduan dari seorang Stott. Dia mengatakan begini: saya rindu Alkitab kembali menguasai hati dan rumah tangga orang Kristen, ya, dan bertakhta di mimbar-mimbar di seluruh dunia. Hanya dengan demikian jemaat dapat kembali mendengarkan dan menghargai firman Allah. Nah, betapa sentralnya Alkitab. Tentu saja ketika bicara tentang Alkitab, kita juga berbicara tentang penafsiran atau hermeneutik. Ya, tadi saya mengatakan saya mungkin agak berbeda sedikit secara teologi dengan teologi yang dikembangkan oleh John Stott. Ya, karena saya berasal dari aliran Protestantisme Calvinis, dengan tentu saja dengan cara membaca Alkitab, dengan
percaya tentang inspirasi firman dari Tuhan, tetapi juga percaya bahwa kita lahir dalam konteks dan perlu diinterpretasi secara kontekstual juga. Dan oleh karena itu saya tentu tidak akan menjadikan Alkitab sebagai sesuatu yang ditafsirkan secara harfiah atau diterjemahkan secara terlalu kaku dan sehingga terkesan memaksakan pesan itu ke dalam konteks. Karena saya rasa ada sejumlah kalangan yang juga terlalu literalis ya untuk menerapkan Alkitab. Tetapi poin saya adalah kita tetap harus menjadi sesuatu yang sentral dalam hidup orang beriman. Nah, hari ini saudara dan sahabat sekalian, kita sudah ada di satu era yang memungkinkan aksesibilitas Alkitab elektronik, ya. Teman saya, Pendeta Mario Manjaroni, menulis skripsi tentang Alkitab elektronik, dan kebetulan waktu itu saya juga turut membimbing yang bersangkutan dalam penulisan skripsinya, dan kami sepakat bahwa firman Allah ditulis dan dimediasi di dalam berbagai macam material, baik secara alamiah seperti papirus, perkamen, ya, dengan bahan dasar kulit kayu ataupun juga kulit binatang, tetapi juga berkembang, ya, menjadi kertas dan kemudian sekarang di platform digital. Dan apapun media yang digunakan, saudara dan sahabat sekalian, intinya adalah bagaimana kita mengakses, kita merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Ya, tentu saja kita harus menerjemahkannya secara kontekstual. Ya, karena seringkali kita juga mengembangkan firman Tuhan yang sifatnya hanya bersifat cocokologi, ya. Artinya kita mencocok-cocokkan sesuatu yang mungkin tidak relevan, kita paksakan ya dalam konteks. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita kritis. Sehingga saudara dan sahabat sekalian, pada kesempatan Jumat Agung, penghayatan terhadap penderitaan Kristus, Paul mengatakan bahwa kita akan semakin sesuai dengan pikiran Kristus ketika kita berakar, ya, bertumbuh di dalamnya melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu poin saya sebenarnya cuma satu, ya, saudara dan sahabat sekalian, kepada seluruh umat Kristiani: back to the Bible, sola scriptura. Salah satu semboyan reformasi dari Martin Luther. Nah, kita betul-betul kembali kepada Alkitab, memperlakukannya sebagai firman Allah, tapi juga menafsirkannya secara kontekstual dan aktual, sehingga firman Allah tetap relevan, firman Allah tetap menjawab dunia masa kini, ya, dengan segala masalah-masalahnya, ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa ketika kita berakar dan bertumbuh di dalam Kristus dan firman-Nya, maka kita akan berbuah. Kita akan menjadi berarti bukan saja untuk diri kita atau untuk agama kita atau untuk gereja kita. Saya rasa tidak sebatas itu, karena cahaya itu harus menyinari semua ruang. Dan sebagai orang Kristen, kita harus memastikan bahwa kita hadir untuk menjadi cahaya bagi dunia. Kita hadir bukan untuk diri kita sendiri, kita hadir untuk kemaslahatan bersama. Kalau dalam Alkitab, Allah begitu mengasihi manusia, Kristus datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, peroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Di dunia itu totalitas kosmos, seluruh ciptaan. Dan mari kita sama-sama, saudara dan sahabat sekalian, mengisi lembar-lembar waktu kita dengan senantiasa berpedoman kepada teladan Kristus yang hari ini kita rayakan puncak kasih yang paling agung, yaitu kematian di tiang kayu salib. Dan nanti 3 hari kemudian kita akan merayakan Paskah sebagai peristiwa kemenangan, bahwa penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian bukan akhir. Justru di situ ada kehidupan baru. Dan itu akan memberi semangat kepada kita untuk bangkit, untuk tidak berlama-lama dengan keraguan-raguan, dengan ketakutan, dengan kecemasan,
untuk bersama-sama berbagi harapan, berbagi semangat, berbagi kebaikan. Demikian, saudara dan sahabatku yang terkasih, tetap sehat, tetap semangat, kita tetap saling mendoakan dan saling menopang. Tuhan memberkati.